Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen, SIM. Diampu oleh Ibu Dr. Ine Mariani, MSI. Dipresentasikan oleh Alia Nur Arifin, Maura Katerina Devi, Laila Intan Permatasari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pengembangan sistem informasi manajemen SIM pada organisasi. Di era masyarakat modern yang serba cepat dan serba digital, organisasi, terutama organisasi publik, dituntut untuk memberikan pelayanan yang efisien, cepat, dan akurat. Salah satu kunci penting untuk mencapai hal tersebut adalah pengelolaan informasi yang baik melalui sistem informasi manajemen atau SIM. SIM memungkinkan data dikelola secara terintegrasi, memudahkan koordinasi antar unit, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi layanan. Dengan implementasi SIM yang tepat mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian informasi, organisasi publik dapat meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Dalam pengembangan SIM terdapat 4 unsur utama. Yang pertama yaitu manusia. Organisasi ditentukan oleh interaksi-interaksi manusia dalam sistem. Yang kedua, teknologi. Diartikan sebagai tindakan oleh orang terhadap objek dengan atau tanpa alat bantuan perkakas atau alat mekanis untuk mengadakan perubahan tertentu dalam objek tersebut. Yang ketiga, tugas efisiensi organisasi akan dapat dicapai dengan menyusun tugas dan pekerjaan secara sistematis. Yang keempat, struktur, biasanya digunakan untuk mengendalikan organisasi dan membedakan bagian-bagiannya guna mencapai tujuan bersama. Keempat unsur ini saling berkaitan dan harus berjalan seimbang agar sistem dapat berfungsi secara efektif. SIM memiliki peran dan fungsi di antaranya yaitu: yang pertama, menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, serta tepat waktu untuk mendukung keputusan manajerial. Yang kedua, mempermudah koordinasi dan pengendalian aktivitas organisasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasi dengan integrasi dan otomatisasi proses bisnis. Yang keempat, mengoptimalkan komunikasi internal dan eksternal organisasi. Yang kelima, mendukung perencanaan strategis dan pengawasan kinerja organisasi. Yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan dari level karyawan hingga manajer. Dalam menentukan solusi SIM, organisasi perlu mempertimbangkan ketersediaan teknologi, volume data yang diolah, serta biaya pengadaan dan operasional. Pengadaan sistem dapat dilakukan melalui, yang pertama, yaitu pembelian. Jika rencana komputerisasi memang menunjukkan bahwa sistem yang hendak dipasang dapat dipergunakan dalam jangka waktu lama, akan lebih menguntungkan jika membeli sendiri. Yang kedua, menyewa atau renting. Penyewaan komputer atau perangkat lunak kepada perusahaan tertentu mungkin merupakan alternatif yang lebih murah dalam jangka pendek, akan tetapi jika dilakukan jangka panjang tentu lebih mahal. Yang ketiga, sewa beli atau leasing adalah suatu perjanjian kontrak untuk mendapatkan hak pemakaian komputer untuk suatu periode tertentu. Keuntungannya, leasing menawarkan fleksibilitas bagi para pemakai untuk menyewa beli perkakas yang sudah lama hingga teknologi baru. Kelemahannya, leasing lebih banyak memerlukan administrasi yang cukup rumit, sehingga memerlukan sistem akuntansi dan administrasi yang rapi dan profesional. Yang keempat, bagi waktu atau time sharing, adalah penggunaan mesin komputer atau program aplikasi secara bersama-sama oleh beberapa organisasi. Dasar pertimbangannya bahwa organisasi-organisasi tersebut belum mampu atau belum merasa perlu membeli atau menyewa tersendiri. Ongkos yang harus dibayar oleh organisasi adalah didasarkan pada waktu operasi, penggunaan dari sistem yang dipakai. Yang terakhir, menggunakan jasa pusat pengolahan data. Cara ini dapat dilakukan dengan prosedur yang sangat sederhana. Organisasi menyerahkan bahan-bahan mentah data dan memberikan ongkos jasa pengolahan data tersebut.
Konversi sistem dapat dilakukan secara langsung, paralel, moduler, bertahap, sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan organisasi. Pertama, konversi langsung, yaitu konversi yang dilakukan dengan mempergunakan sistem baru secara langsung dalam arti bahwa sistem lama tidak dipakai lagi segera sesudah sistem baru dipasang. Kedua, konversi paralel merupakan suatu pendekatan di mana sistem baru dan lama dioperasikan secara serentak selama periode tertentu. Di dalam paralel, output dari suatu sistem diperbandingkan dan perbedaan-perbedaan yang ada dicoba dulu untuk diatasi. Ketiga, konversi moduler, seringkali disebut sebagai pendekatan konversi paduan, yaitu implementasi dari suatu sistem di dalam organisasi secara sedikit demi sedikit. Misalnya, suatu sistem pembukuan terotomatisasi sudah terbukti sukses pemakaiannya pada suatu instansi daerah, maka dapat diterapkan pada instansi daerah lain. Terakhir, konversi bertahap. Pendekatan ini mirip dengan konversi moduler. Bedanya adalah bahwa penentuan tahap-tahap penggantian sistem tidak dilakukan terhadap organisasi melainkan pada sistemnya sendiri. Jenis SIM meliputi SIM keuangan, SIM pemasaran, SIM sumber daya manusia, SIM produksi, dan SIM logistik. SIM keuangan mengelola informasi keuangan organisasi seperti pencatatan transaksi, pembayaran gaji, dan laporan keuangan. SIM pemasaran mengelola informasi pemasaran dan penjualan seperti data kontak, histori transaksi, dan preferensi pelanggan. SIM sumber daya manusia mengelola informasi tentang karyawan, seperti data pribadi, riwayat kerja, absensi, dan kinerja. SIM produksi mengelola informasi terkait produksi barang atau layanan. SIM logistik mengelola informasi tentang penyimpanan, pendistribusian, dan pengiriman produk. SIM juga memiliki tantangan dan tren perkembangan, meliputi: yang pertama, kompleksitas integrasi berbagai aplikasi dan sistem informasi. Yang kedua, keamanan dan privasi data yang semakin krusial. Yang ketiga, adaptasi teknologi baru seperti AI, blockchain. Yang keempat, pendayagunaan cloud computing dan mobilitas akses data. Dan yang terakhir, kebutuhan SDM yang mampu mengelola sistem canggih. Pengelolaan SIM yang baik dapat menekankan biaya operasional serta menaikkan profit, meningkatkan performa, kemudahan pelayanan, serta menata proses manajemen secara lebih profesional. Pengembangan SIM bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga menyangkut manusia, tugas, struktur, dan pengelolaan perubahan agar organisasi semakin efisien dan adaptif. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas keterbatasan penyampaian kami.